sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? 4 dinding ini hanya ada 1 jendela di sudut sana. Tidak ada perabotan. Yang ada hanya bantal dan tikar. Tidak ada selimut. Sangat mustahil bagi saya bisa keluar dari kamar ini. Apabila tidak ada yang sudi menolong saya, apabila ada mukjizat, mungkin saya bisa keluar dari sini. Tolong saya. Mudasir, kamu Mudasir? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kenapa? Kau tidak mengenaliku lagi? Saya Atika, istrimu. Kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dan surat kamu menulis, setelah kamu mengantar saya ke Jakarta, kamu langsung pulang kampung untuk mengurus sawah. Selama setahun, kita saling mengirim surat. Tapi setelah musibah itu datang, surat-suratmu tidak pernah datang lagi, Mudasir. Kamu tidak pernah lagi mengirimi surat untukku. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya tidak punya daya tarik lagi? Kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan juga bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu, bukan, Mudasir? Tapi saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya tidak cantik seperti dulu lagi. Di sini tidak ada cermin, Mudasir. Apabila ada, mungkin saya bisa melihat bagaimana wajah saya saat ini. Mungkin seperti gambar busuk, bacin, tidak enak dipandang, bukan? Menjijikkan, bukan, Mudasir? Tapi kamu menikahi saya lahir batin, bukan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya, bukan? Jika memang kamu benar ada di sini, Mudasir, keluarkan saya dari sini. Mari kita pulang kampung bersama-sama. Tidak guna melapor pada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka orang Filipina. Presiden mereka masih peduli pada tenaga kerjanya yang bekerja di mancanegara. Tidak seperti kita. Apabila ada uang, diperas sampai tulang sumsum. Apabila ada musibah, dilupakan dan diabaikan. Mudasir, itu memang kenyataan. Kita hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan.
kenyataan. Hayalan para birokrat yang baru saja menduduki kursi jabatan agar dipandang bekerja di mata atasan, agar dipandang memiliki kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah, Mudasir. Mengingat penanganan terhadap TKW membuat saya seketika sesak. Lebih sesak lagi dari kita. Kenyataan yang terang benderang tidak pernah dianggap sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi yang dihamburkan. Lagi pula, tidak ada uang komisi yang berlimpah pada masalah ini. Pejabat kita seharusnya membutuhkan diplomasi dengan orang-orang asing agar dapat dihargai oleh mereka. Tapi kenyataannya, mereka hanya menjadi bahan tertawaan karena dianggap malas, bodoh tapi sok pintar. Bahasa pun menjadi faktor penghambat. Bagaimana mungkin memenangkan perkara apabila pembahasan juga masih menggunakan bahasa taksan? Sebelum maju, kita pun sudah kalah. Kita yang menjadi korban. Dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat. Jangan hanya duduk di situ-situ. Di situ tempat saya buang air kecil dan buang air besar. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC. Terang benderang apabila siang hari karena matahari. Gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Mengapa tidak menolong? Lihat luka-luka di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dijebloskan di dalam kamar ini, saya dipukuli, saya disiksa oleh semua anggota keluarga majikan saya. Jari saya, pipi saya, tangan saya, semua anggota tubuh saya. Saya bagaikan bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya bertanya, apa salah saya? Yang terdengar hanya teriakan dan guraman. Dasar kaum minum bangsa, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Saya dipukuli lagi, Mudasir. Saya disiksa lagi. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada pengadilan yang memihak kepada saya, yang bisa membantu saya terlepas dari segala tuduhan mereka. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Mungkin ada sebulan lebih. Mana mungkin saya bisa bertahan, Mudasir. Mereka membunuh saya
plastik yang sudah bocor. Saya makan dan minum menggunakan gelas dan piring yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kejamnya mereka kepada saya. Mudasir, saya memang pantas disebut anjing. Saya tidak pantas disebut manusia. Hukum rasanya tidak berdaya. Apalagi aparat sering pilih kasih. Mudasir, tentu mereka lebih memilih yang sebangsa dan sesama dan kaya, bukan seperti saya yang miskin dan anjing seperti ini. Tapi demi sumpah Mudasir, saya mendapatkan upah karena bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun subuh-subuh untuk membersihkan rumah, menyapu, mengepel lantai, mencuci, membersihkan taman. Di rumah sebesar ini saya hanya sendiri, Mudasir. Hanya sendiri. Pekerjaan baru selesai pukul 9 malam. Tapi tidak selalu begitu. Kadang saya harus memasak tengah malam apabila ada tamu yang harus saya layani. Tapi tidak apa, Mudasir. Saya menjalani ini dengan gembira dan ikhlas. Saya sadar, saya hanya pelayan dari tanah seberang yang tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin. Semua saya lakoni dengan apa adanya. Semua saya lakoni dengan menerima. Mudasir, semua saya lakoni dengan apa adanya seperti apa yang mereka minta. Pada bulan ke-13, majikan laki saya mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Malam itu sekitar pukul 11 malam. Saya ketakutan. Dia memasuki kamar saya dan menutup pintu. Kemudian duduk di samping ranjang dan menatap saya heran. Kemudian saya terburu-buru langsung duduk di kepala ranjang. Saya ketakutan dan badan saya gemetaran. Saya tidak sempat menanyakan apa maksud dia masuk ke dalam kamar saya. Lebih tepatnya, saya tidak berani. Karena terperanjat. Saya tidak berani menanyakan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan di dalam kamar saya. Tapi sebagai perempuan, saya memiliki naluri. Seperti ada sesuatu yang membuat majikan saya tergoda. Kemudian dia menyuruh saya berbaring dengan isyarat tangan untuk berbaring di sampingnya. Saya menolak. Saya ketakutan. Dia membalas menatap saya dengan melotot dan memberi saya isyarat untuk kembali berbaring di sampingnya.
bangkit. Saya pikir dia mau menekan saya. Saya sudah siap siaga. Saya siap memukul apabila hal itu terjadi. Tapi hal itu tidak terjadi. Dia bangkit dengan amarah, berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan menutup pintu dengan keras. Langkah kakinya semakin tidak terdengar. Saya menghela nafas dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi apa-apa kepada saya malam itu. Saya selamat dari perkosaan majikan saya. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Udah sih, saya baru menyadari mungkin itu salah satu kesalahan saya yang membuat saya dipukuli, disiksa seperti ini. Tidak menuruti hajat seronok majikan lelaki saya. Memang siksaan tidak segera saya alami. Maksud saya, pada bulan ke-15 semua masih berjalan dengan normal. Tapi bulan ke-16 majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang dituduh jika bukan saya? Saya mendapatkan siksaan pukulan dari nyonya majikan saya, kadang dari anak laki mereka. Tentu saya tidak mengakui hal itu. Saya bukan pencuri. Saya masih sembahyang. Saya ingat surga dan neraka. Saya masih takut hukum akhirat. Saya percaya hukum sebab akibat. Pada bulan ke-15 masa depan saya ditentukan. Anak majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuan mereka. Majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang lagi. Siapa yang menjadi kambing hitam jika bukan saya yang dituduh? Munasir, saya disiksa. Saya dipukuli menggunakan setrikaan. Karena pada saat itu saya sedang menyetrika. Saya diseret ke dalam kamar ini sampai saat ini, Mudasir. Mudasir, betapa jahatnya mereka. Penyiksaan ini memang tidak jelas konsepnya, tapi ini memang kenyataan. Penyiksaan ini memang saya alami. Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka yang sekarang bangsanya banyak mengambil pekerja dari Indonesia? Dulu mereka saudara serumpun, saling menjaga sopan santun dan saling menghormati. Bahkan mereka banyak belajar dari Indonesia. Mereka juga mengambil para cendekiawan dari Indonesia untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming gaji yang begitu besar. Dalam tempo yang pendek, mereka bisa menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka tidak perlu lagi belajar terhadap Indonesia, bahkan lebih baju. Mereka menanamkan modal di mana-mana. Mereka
bisa mendapatkan modal asing dari berbagai kota asing dan negara asing. Mudasir, para tenaga kerja dibawa masuk karena memang dibutuhkan. Tapi bagian dari bangsa ini bukan bagian kasar. Mereka hanya memikirkan bisnis dan kerjasama politik. Mudasir, saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti incest bertubi-tubi, bikin mereka merasa percaya diri. Mereka melahirkan para cendekiawan dan juga para diplomat yang disegani Barat. Tapi mereka sadar, mereka tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua berasal dari negara tangganya, yaitu Indonesia. Apabila dengan uang mereka bisa beli apa saja, mereka mengambil para kesenian untuk membentuk kesenian baru agar bisa dianggap asli tanah mereka sendiri. Tapi Mudasir, apabila hanya masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak akan sengsara seperti ini. Mungkin saya tidak akan disiksa seperti ini. Mereka bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang mereka bisa menyiksa siapa saja. Akhirnya mereka menyiksa saya, Mudasir. Mereka menyiksa saya. Mudasir, mengapa kamu hanya diam saja? Kamu tidak percaya seperti yang apa saya omongkan? Demi Tuhan, Mudasir, saya masih suci. Tidak ada lelaki yang bisa menyentuh kehormatan saya. Dan apabila itu terjadi, saya berani membunuh orang itu, atau saya akan bunuh diri. Saya masih sesuci Dewi Sinta. Saya masih setia denganmu, Mudasir. Tidak ada lelaki selain kamu di hati saya. Jangan menjadi ramai yang meragukan kesucian Sinta, Mudasir. Percaya kepada saya. Percaya kepada saya, Mudasir. Bagaimana kabar emak dan bapak? Sehat-sehat? Bagaimana encok bapak? Saya pernah mengirim uang yang jumlahnya begitu besar. Bapak bisa gunakan itu untuk membeli obat. Bukan obat kodian yang beli di kios rokok. Bagaimana kabar emak, Mudasir? Mama, apa sering kambuh? Saya pernah mengirim Alkisah. Kau ingat? Kau bisa menggunakan itu untuk mengobati penyakit emak. Penyakit itu memang membutuhkan uang yang lumayan banyak, Mudasir. Tapi kau bisa menggunakan uang saya yang saya kirim untukmu. Uang itu cukup untuk mengobati emak. Untuk mengobati emak ke dokter, bukan membeli obat kodian di toko. Mudasir, kamu mendengar langkahan seseorang? Ada
Ada orang kesini, Bu Dasik. Sebentar. Tolong. Siapa saja di situ, tolong. Tolong saya. Keluarkan saya dari sini. Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang, saya dilupakan. Mudasir, kamu di mana, Mudasir? Kamu juga ikut pergi? Mudasir, kamu tega pergi meninggalkan saya. Kamu tidak mau menemani saya lagi, Mudasir. Sungguh tega kamu, Mudasir. Saya rela mati apabila saya harus mati. Tapi saya tidak rela mati apabila semua orang tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saya. Saya akan bercerita secara rinci dari hal-hal yang paling kecil kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Saya tidak rela mati apabila orang tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi kepada saya. Sungguh, saya telah lelah meminta tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya walau saya berteriak meminta tolong. Tidak ada yang merasa kehilangan saya. Mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin wajar. Tapi ini sebulan lebih, Mudasir. Apa mungkin itu tidak membuat orang-orang merasa curiga? Mungkin saja sudah terjadi pembunuhan. Pembunuhan yang terjadi kepada saya memang bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Pembunuhan yang terjadi kepada saya adalah pembunuhan yang sangat mengejamkan. Kita sering disebut sebagai binatang yang tidak punya wibawa. Kita selalu disiksa